Oke, hari ini kita bakal bedah tuntas 15 tips jitu soal ngatur uang dari penulis dan komedian Raditya Dika. Yuk kita mulai. Nah, kita mulai dari teka-teki yang dilontarkan Raditya Dika sendiri nih. Gimana ceritanya? Orang yang gaya hidupnya kelihatannya biasa aja, nggak pamer ini itu, tapi kok tidak bisa melakukan langkah finansial yang besar? Di mana rahasianya? Yuk kita bongkar. Menurut Raditya, langkah pertama itu bukan soal angka, tapi soal pola pikir kita. Jadi, sebelum kita pusing ngatur uang, kita harus paham dulu, kenapa sih kita membeli sesuatu? Apa motivasi di baliknya? Nah, ini dia nih jebakan paling besar di zaman sekarang. Coba deh jujur sama diri sendiri. Waktu kita beli sesuatu, itu buat siapa? Buat diri kita atau buat penonton? Raditya benar-benar nekenin, banyak banget loh orang yang kejebak beli barang cuma buat dapat validasi dari orang lain, bukan karena beneran butuh atau bikin bahagia. Konsep ini sekaligus mendefinisikan ulang arti minimalisme. Minimalisme itu bukan berarti jadi pelit atau anti barang mewah ya. Justru ini soal kesengajaan. Soal memastikan tiap barang yang kita punya itu ngasih nilai dan kebahagiaan yang maksimal buat diri kita. Jadi kalau barang mewah emang beneran bikin Anda bahagia dan kepake banget, ya itu sejalan sama prinsip ini. Intinya adalah berpikir jangka panjang. Jangan cuma lihat label harganya. Ada prinsip bagus namanya biaya per pemakaian. Contohnya jam tangan yang dipakai Raditya. Mungkin harganya mahal di awal, tapi karena kualitasnya super bagus dan bisa dipakai seumur hidup, bahkan diwariskan, kalau biayanya dibagi dengan berapa kali pemakaiannya, jatuhnya jadi murah banget. Oke, dari mindset, sekarang kita pindah ke aturan mainnya. Ada satu aturan emas dalam keuangan pribadi yang jujur aja sesimpel itu tapi sering banget dilupakan. Udah, ini aja. Sesederhana ini. Ini adalah hukum alam di dunia keuangan yang jadi dasar dari semua keputusan finansial yang sehat. Gak bisa ditawar-tawar lagi. Dan dari rumus tadi, sebetulnya cuma ada 2 cara buat menang di permainan ini. Cuma 2. Pertama, ya tekan pengeluarannya. Kedua, naikin pemasukannya. Gampang kan kedengarannya, tapi prakteknya, nah itu tantangannya. Soal naikin pemasukan, ada perbedaan penting yang harus kita pahami nih. Jangan cuma fokus ke gaji, tapi bangun penghasilan. Bedanya apa? Gaji itu kan biasanya cuma dari satu sumber, dari kantor misalnya. Tapi penghasilan, nah ini bisa datang dari banyak keran. Bisa dari jualan online, ngajar, bikin konten, nulis, apapun keahlian yang kita punya. Oke, pola pikirnya udah dapat, aturannya udah jelas. Sekarang, gimana cara ngejalaninnya sehari-hari? Jawabannya ada di kebiasaan-kebiasaan kecil yang cerdas. Ini salah satu trik psikologis yang menarik banget. Menurut penelitian, waktu kita bayar pakai uang tunai, secara fisik ngeluarin duit dari dompet, itu rasanya lebih sakit loh. Beda kalau cuma gesek kartu atau scan. Nah, rasa sakit ini justru bagus, karena bikin kita jadi lebih mikir 2 kali sebelum beli barang yang gak perlu-perlu amat. Terus, ada 3 kebiasaan praktis lagi yang bisa langsung kita coba. Pertama, utamakan beli pengalaman, bukan barang. Kenapa? Karena kenangan dari liburan atau makan bareng keluarga itu bahagianya lebih awet. Kedua, coba deh belanja sendirian. Temen, walaupun niatnya baik, kadang suka jadi racun yang bikin kita belanja di luar rencana. Dan ketiga, ini yang paling penting. Investasi itu dianggarkan di awal, bukan nunggu sisa. Ada satu pesan yang ngena banget yang pernah didapat Raditya dari muridnya. Pesannya gini, ingat Kak, banyak penghasilan bukan berarti pengeluaran juga makin banyak. Wah, ini dalam banget sih. Artinya, waktu pemasukan kita naik, jangan langsung naikin gaya hidup. Justru itu kesempatan emas buat investasi lebih besar. Nah, sekarang kita naik level. Dari yang tadinya fokus nabung dan ngatur pengeluaran, sekarang kita ngomongin gimana caranya menumbuhkan uang. Caranya dengan pakai senjata paling ampuh yang kita semua punya, yaitu waktu. Kisah Raditya Dika sendiri itu contoh paling nyata dari kekuatan compounding interest atau bunga majemuk. Bayangin, dari royalti buku pertamanya di tahun 2005, waktu umurnya masih 20-an, dia udah mulai investasi buat dana pensiun. Dan karena dimulai dari sangat awal, uang yang kelihatannya kecil itu puluhan tahun kemudian tumbuhnya jadi luar biasa besar. Jadi, gimana milih investasi yang pas? Kuncinya gampang, sesuaikan aja instrumennya sama tujuan dan jangka waktunya. Kalau tujuannya jangka pendek, kayak mau beli HP baru tahun depan, ya pilih yang aman dan risikonya rendah, contohnya deposito. Tapi kalau buat jangka super panjang, kayak dana pensiun puluhan tahun lagi, nah kita bisa pilih yang risikonya lebih tinggi, tapi potensi hasilnya juga lebih besar, kayak saham. Soal utang, Raditya punya prinsip yang saklek banget. Intinya gini, hindari utang buat hal-hal yang nilainya turun, kayak mobil. Kalau punya kartu kredit, wajib bayar lunas setiap bulan, jangan dicicil.
Utang itu cuma boleh dipertimbangkan buat aset yang nilainya bisa naik, contohnya rumah. Dan yang menarik, dia juga sebisa mungkin nggak pinjam-meminjam uang sama teman, karena resikonya bisa merusak hubungan. Oke, kita udah ngomongin mindset, aturan, kebiasaan, dan investasi. Terakhir, kita coba lihat dari gambaran yang lebih besar. Gimana semua prinsip keuangan ini nyambung ke kehidupan dan kebahagiaan kita secara umum. Ada satu statistik yang, jujur, cukup bikin kaget. Menurut banyak studi, ternyata sekitar 80% pertengkaran dalam rumah tangga itu sumbernya masalah uang. Ini nunjukin betapa krusialnya kesehatan finansial buat kedamaian di rumah. Dan ini nyambung ke poin selanjutnya yang mungkin jadi keputusan finansial paling penting dalam hidup kita, yaitu memilih pasangan. Punya pasangan yang sefrekuensi soal nilai-nilai keuangan, itu jadi fondasi yang kuat banget buat masa depan. Makanya penting banget buat ngobrolin soal uang secara terbuka dari awal. Sebagai penutup, Raditya ngingetin ada dua sisi lain dari pandai mengatur uang. Pertama, jadi warga negara yang baik dengan bayar pajak. Itu kewajiban. Kedua, jangan lupa berbagi atau berdonasi. Karena kata dia, kebahagiaan yang kita dapat dari memberi itu beda dan kadang jauh lebih mendalam daripada kebahagiaan pas belanja buat diri sendiri. Nah, setelah kita bedah semua ini, bolanya sekarang ada di tangan Anda. Dari semua tips tadi, kira-kira apa satu kebiasaan finansial yang bisa Anda ubah mulai hari ini? Sekian pembahasan kita kali ini, terima kasih.